Senja itu turun lebih cepat dari biasanya di rumah Pak Raka. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi suasana sudah terasa berat, seolah udara membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Rumah sederhana di pinggir desa itu tampak biasa saja dari luar, namun sejak beberapa hari terakhir ada kejanggalan yang mulai terasa. Hal-hal kecil yang awalnya dianggap sepele, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Lina, adik ipar Pak Raka, baru saja pindah sementara ke rumah itu setelah pekerjaannya di kota bermasalah. Awalnya semua berjalan normal. Lina dikenal ceria, ringan tangan, dan tidak banyak mengeluh. Tapi perubahan itu datang begitu tiba-tiba, tanpa tanda yang jelas. Hari pertama, Lina hanya mengeluh pusing. Ia duduk di ruang tengah sambil memijat pelipisnya. Sari sempat menegur dengan nada khawatir. "Lina, kamu kenapa? Kecapekan ya?" Lina hanya tersenyum tipis, namun matanya terlihat kosong. "Enggak, Mbak. Cuma agak aneh aja. Kayak ada yang ngikutin dari belakang tadi siang." Ucapan itu sempat dianggap bercanda. Tapi sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Malam berikutnya, Lina mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam, duduk mematung di ujung ranjang, menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Sari pernah memergokinya dalam keadaan seperti itu. "Lina, kamu ngapain? Kok belum tidur?" Lina tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan, hampir berbisik. "Ada yang manggil, Mbak." Sari merinding, tapi mencoba tetap tenang. Ia mengira Lina hanya mengalami stres atau kelelahan. Namun semakin hari, kondisi Lina justru semakin memburuk. Tubuhnya mulai terasa dingin, bahkan di siang hari. Tangannya sering gemetar tanpa sebab. Nafsu makannya hilang. Yang paling aneh, nafasnya mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Bau yang tidak seperti orang sakit biasa. Bau itu samar di awal, tapi lama-lama semakin menyengat, seperti sesuatu yang membusuk. Pak Raka mulai menyadarinya saat mereka makan malam bersama. Ia berhenti menyuap, menatap Lina dengan kening berkerut. "Kamu habis makan apa, Lin?" Lina menggeleng pelan. "Nggak tahu, Mas. Dari tadi mulutku pahit." Pak Raka tidak melanjutkan pertanyaannya, tapi sorot matanya berubah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari demi hari, suasana rumah itu berubah menjadi lebih sunyi. Tidak ada lagi tawa ringan seperti sebelumnya. Setiap sudut rumah terasa dingin, bahkan ketika siang hari matahari bersinar terang di luar. Gangguan kecil mulai bermunculan. Pintu dapur yang tiba-tiba terbuka sendiri, langkah kaki di atas atap saat malam hari, padahal tidak ada pohon di dekat rumah, dan suara seperti benda diseret pelan di lantai yang hanya terdengar saat semua orang mencoba tidur. Sari mulai tidak tahan. Ia mendekati Pak Raka suatu malam. Suaranya bergetar. "Mas, aku takut. Ini bukan sakit biasa." Pak Raka terdiam lama. Ia bukan orang yang mudah percaya hal mistis, tapi apa yang terjadi di rumahnya sekarang terlalu sulit untuk diabaikan. Malam itu, gangguan terasa lebih nyata. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari arah kamar Lina. Pelan, tapi berulang. Pak Raka terbangun, lalu berjalan menuju kamar itu dengan langkah hati-hati. Sari mengikuti dari belakang, menggenggam ujung bajunya. Ketukan itu berhenti begitu Pak Raka membuka pintu. Lina terlihat duduk di lantai, membelakangi pintu. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya diam, tidak bergerak. "Lina," panggil Pak Raka pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah mendekat. "Lina, kamu kenapa?" Perlahan Lina memutar kepalanya. Gerakannya kaku, matanya terlihat sayu, tapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. "Mas," suaranya lirih, hampir tidak terdengar. "Mereka bilang aku harus ikut." Sari langsung menutup mulutnya, menahan suara tangis. Pak Raka berusaha tetap tenang. "Siapa yang bilang begitu?" Lina tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa asing, lalu menunduk kembali. Sejak malam itu, bau busuk semakin kuat, tidak hanya di kamar Lina, tapi menyebar ke seluruh rumah. Bau itu seperti berasal dari sesuatu yang lama terkubur, sesuatu yang seharusnya tidak kembali. Keesokan paginya, Sari menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Di bawah bantal Lina, ada gumpalan tanah hitam yang masih lembab. Saat disentuh, tanah itu berbau menyengat, seperti dari kuburan yang baru digali. "Mas, ini apa?" Suara Sari nyaris tidak keluar. Pak Raka menatap benda itu lama, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Ia tidak lagi bisa menyangkal bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukan sekadar penyakit atau kebetulan. Ada sesuatu yang sedang mendekat, perlahan tapi pasti. Dan tanpa disadari, sesuatu itu sudah berada di dalam rumah mereka. Malam-malam berikutnya tidak lagi terasa seperti waktu untuk beristirahat. Rumah Pak Raka berubah menjadi tempat yang menekan, seolah setiap dinding menyimpan sesuatu yang mengawasi dalam diam. Apa yang sebelumnya hanya kejanggalan, kini perlahan berubah menjadi teror yang semakin nyata. Lina tidak lagi seperti dirinya sendiri. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya sering kosong, menatap ke satu titik tanpa berkedip dalam waktu lama.
Ia jarang bicara, tapi sekalinya bersuara, selalu ada nada asing yang menyelip di dalamnya. Suatu sore, Sari mencoba mengajaknya berbicara di dapur. "Lina, kamu mau makan apa? Mbak masakin yang kamu suka ya." Lina berdiri membelakangi, tidak langsung merespons. Beberapa detik kemudian, bahunya bergerak pelan, seperti menahan sesuatu. "Aku lapar," ucapnya lirih. Sari sedikit lega mendengarnya. "Ya sudah, tunggu ya, Mbak ambil nasi." Belum sempat ia melanjutkan, Lina menoleh dengan gerakan patah-patah. Tatapannya tajam, jauh berbeda dari biasanya. "Aku lapar." Yang lain. Nada suaranya berubah, lebih berat, lebih dalam. Bukan suara Lina yang mereka kenal. Sari mundur perlahan, dadanya terasa sesak. Sejak saat itu, Lina mulai sering berbicara sendiri. Kadang tertawa pelan tanpa sebab, kadang berbisik seperti sedang menjawab seseorang. Yang lebih mengganggu, ia sering menyebut kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Tentang kuburan, tentang bau tanah basah, dan tentang seseorang yang ikut pulang. Malam hari menjadi waktu paling menakutkan. Sekitar tengah malam, suara langkah di atap kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang berjalan bolak-balik. Menunggu. Pak Raka mencoba memberanikan diri keluar rumah untuk memastikan. Ia membawa senter, menyinari bagian atas rumah. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali masuk, Sari sudah berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat. "Mas, Lina." Pak Raka langsung menoleh ke arah kamar Lina. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari dalam terlihat cahaya redup, tapi bukan lampu. Lebih seperti bayangan yang bergerak pelan. Mereka mendekat bersama. Saat pintu didorong, pemandangan di dalam membuat tubuh Pak Raka menegang. Lina berdiri di tengah kamar, menghadap ke dinding. Tangannya terangkat perlahan, seolah sedang meraba sesuatu yang tidak terlihat. Rambutnya terurai menutupi wajah, dan tubuhnya bergoyang pelan, seperti mengikuti irama yang tidak terdengar. "Lina?" panggil Pak Raka. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Lina berhenti bergerak. Hening, lalu tanpa menoleh, ia berbicara. "Mereka sudah dekat." Suaranya bukan lagi miliknya. Serak, dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang kering dan rusak. Sari langsung menangis tertahan. "Mas, ini bukan Lina." Pak Raka menahan nafas, mencoba tetap kuat. "Siapa kamu?" tanyanya tegas. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan, Lina memutar kepalanya ke belakang. Tidak sempurnanya, hanya setengah, cukup untuk memperlihatkan satu matanya yang menatap tajam. "Aku yang ikut dari bawah." Bau busuk langsung menyebar, lebih kuat dari sebelumnya, menyesakan. Pak Raka refleks mundur, menarik Sari keluar kamar. Sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Air di kamar mandi sering berubah keruh dan berbau. Peralatan dapur jatuh sendiri tanpa sebab. Dan beberapa kali, tetangga mengaku melihat sosok berdiri di jendela kamar Lina saat malam hari. Namun yang paling mengerikan terjadi 2 hari kemudian. Pagi itu, Lina ditemukan terbaring lemah di kasurnya. Tubuhnya dingin, nafasnya berat. Sari mencoba membangunkannya, tapi Lina tidak merespons. Tiba-tiba, dari mulut Lina keluar sesuatu. Tanah hitam, lembab, disertai bau busuk yang menyengat. Sari menjerit, mundur sambil gemetar. "Mas, lihat ini." Pak Raka berpaku. Ia tidak bergerak, hanya menatap dengan wajah pucat. Belum sempat mereka melakukan apa-apa, tubuh Lina mendadak melengkung, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Lalu suara itu keluar lagi. Kuburannya sudah terbuka. Setelah itu, Lina kembali terdiam. Tubuhnya lemah seperti tidak bernyawa. Rumah itu kini tidak lagi sekadar terasa aneh. Teror sudah benar-benar hadir, menampakkan diri sedikit demi sedikit. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mendekat. Sesuatu yang tidak hanya ingin mengganggu, tapi juga ingin membawa pergi. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitar rumah Pak Raka tidak lagi sekedar dingin, tapi seolah berat dan menekan. Bahkan suara burung pun jarang terdengar. Seakan lingkungan sekitar ikut menjauh dari sesuatu yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Setelah kejadian malam sebelumnya, Pak Raka akhirnya mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Ia tahu apa yang menimpa Lina sudah di luar kemampuannya untuk dipahami, apalagi ditangani sendiri. Menjelang siang, seseorang datang. Seorang pria tua dengan langkah tenang memasuki halaman rumah. Pakaiannya sederhana, sorot matanya dalam, dan wajahnya menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dialah Kiai Hashim, sosok yang selama ini hanya didengar namanya dari cerita warga.
seorang kiai sepuh yang jarang turun tangan kecuali untuk hal-hal yang benar-benar berat. Pak Raka menyambutnya dengan penuh hormat, meski jelas terlihat kegelisahan di wajahnya. "Yai, terima kasih sudah mau datang." Kiai Hashim hanya mengangguk pelan. Tatapannya langsung mengarah ke rumah itu, seolah ia sudah bisa merasakan sesuatu bahkan sebelum melangkah masuk. Belum sempat Pak Raka menjelaskan, Kiai Hashim sudah berjalan lebih dulu ke arah pintu. Begitu kakinya melewati ambang rumah, ia berhenti. Hening beberapa detik, lalu ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Baunya sudah sampai keluar. Ucapnya pelan. Pak Raka dan Sari saling berpandangan. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi jelas merasa bahwa apa yang mereka alami kini benar-benar nyata. Kiai Hashim melanjutkan langkahnya. Setiap sudut rumah ia perhatikan tanpa banyak bicara. Dari ruang tengah, dapur, hingga akhirnya berhenti di depan kamar Lina. Pintu kamar itu tertutup, namun dari dalam terasa sesuatu yang tidak biasa. Suasana di sekitar pintu itu lebih dingin, lebih sunyi, seperti ada yang menahan. Kiai Hashim menempelkan tangannya di daun pintu. Matanya terpejam sesaat. "Sudah lama dia di sini," katanya lirih. Pak Raka menelan ludah. "Maksudnya, sudah lama bagaimana, Yai?" Kiai Hashim membuka mata, lalu menoleh perlahan. "Bukan baru semalam 2 malam. Ini sudah menempel, dikirim dengan niat yang tidak main-main." Sari memegang lengan suaminya erat. "Yai, Lina bisa sembuhkan." Suaranya hampir tidak terdengar. Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pintu itu sekali lagi, lalu membukanya perlahan. Di dalam, Lina terbaring di kasur. Tubuhnya tidak bergerak, tapi matanya terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Namun begitu Kiai Hashim masuk, tatapan Lina berubah. Perlahan, matanya bergeser, mengikuti setiap langkah Kiai Hashim. Hening. Lalu sudut bibir Lina terangkat, senyum tipis yang terasa asing. "Kamu datang juga," ucapnya pelan. Suara itu jelas bukan suara Lina. Sari langsung mundur, menahan nafas. Kiai Hashim tetap tenang. Ia mendekat tanpa ragu, berdiri di samping tempat tidur. "Sudah cukup lama kau di tubuh ini," ucapnya tegas. "Sekarang keluar." Lina tertawa kecil. Suara tawanya kering, bergaung aneh di dalam ruangan. "Kau pikir semudah itu?" Angin tiba-tiba berhembus dari dalam kamar, meski semua jendela tertutup rapat. Tirai bergerak pelan, dan bau busuk kembali menguat. Pak Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Kiai Hashim menatap tajam ke arah Lina. "Ini bukan tempatmu." Beberapa detik hening. Lalu Lina duduk perlahan. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang dipaksakan untuk bergerak. "Kau tidak tahu siapa yang memanggilku," ucapnya. Ini belum selesai. Kiai Hashim sedikit menyepitkan mata, seolah memahami sesuatu. "Bukan hanya kiriman," katanya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Ada ikatan lama di sini." Pak Raka langsung menegang. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh sesuatu yang selama ini ia kubur rapat. "Apa maksudnya, Yai?" tanyanya cepat. Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Ia justru beralih duduk di kursi dekat kamar Lina, masih menatap ke arah sosok di depannya. "Yang seperti ini tidak datang tanpa alasan," ucapnya perlahan. "Biasanya ada dendam. Dendam yang dibawa sampai mati." Sari menutup mulutnya, air matanya mulai jatuh. "Dendam siapa, Yai?" Kiai Hashim menoleh ke arah Pak Raka. Tatapannya tajam, dalam, seolah mencoba menembus sesuatu. Pertanyaannya, bukan siapa. Ia berhenti sejenak. Tapi, dari masa lalu siapa? Ruangan itu kembali hening. Pak Raka tidak bisa menjawab. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang mulai muncul di ingatannya. Sesuatu yang selama ini ia kubur rapat. Di sisi lain, Lina kembali tersenyum. "Kau mulai ingat, ya?" Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat suasana semakin mencekam. Kiai Hashim berdiri perlahan. "Ini bukan santet biasa," ucapnya akhirnya. "Ini gondo mayit, kiriman yang sudah menyatu dengan kematian." Ia melangkah keluar kamar, diikuti Pak Raka dan Sari yang masih diliputi ketakutan. Sebelum meninggalkan ruangan, Kiai Hashim berhenti sejenak di ambang pintu. "Siapkan diri kalian," katanya tanpa menoleh. "Yang akan kita hadapi bukan hanya yang ada di tubuh Lina." Ia melangkah pergi, meninggalkan satu kalimat yang menggantung di udara. "Tapi juga
masa lalu yang belum selesai. Malam itu datang dengan suasana yang jauh lebih mencekam dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan, bahkan dedaunan di sekitar rumah pun seolah diam tanpa gerak. Langit gelap tanpa bintang, seakan seluruh cahaya sengaja disembunyikan. Di dalam rumah Paraka, semua lampu dimatikan. Hanya satu sumber cahaya yang tersisa, redup dan bergetar, menerangi ruang tengah yang kini telah disiapkan untuk sesuatu yang tidak biasa. Lina dibaringkan di atas tikar, tubuhnya diikat dengan kain putih di bagian tangan dan kaki. Wajahnya pucat, matanya terpejam, tapi napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Bau busuk masih menyelimuti tubuhnya, bahkan terasa lebih pekat dari sebelumnya. Sari duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. Tangannya gemetar sejak tadi, tapi ia berusaha tetap diam. Sementara itu, Paraka berdiri tidak jauh dari Kiai Hashim, mencoba menenangkan diri, meski jelas kegelisahan terlihat di wajahnya. Kiai Hashim duduk bersila di dekat kepala Lina. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh fokus. Ia tidak banyak bicara sejak persiapan dimulai. Hanya sesekali menarik napas dalam, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata perlahan. Apapun yang terjadi nanti, jangan ada yang mendekat, ucapnya tegas. Dan jangan menjawab kalau ada yang memanggil. Paraka mengangguk pelan. Iya, Yai. Sari hanya bisa menunduk, mencoba menahan rasa takut yang semakin menekan. Ritual pun dimulai. Suasana berubah perlahan. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Nafas yang keluar terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu tubuh Lina bergerak. Awalnya hanya jari-jarinya yang bergetar. Lalu perlahan, seluruh tubuhnya menegang. Ikatan kain putih di tangan dan kakinya mulai tertarik, seolah ada tenaga dari dalam yang mencoba melepaskan diri. Matanya terbuka tiba-tiba. Namun tatapan itu kosong, dalam, tidak menunjukkan kesadaran. Kiai Hashim menatap lurus ke arah Lina. Cukup, ucapnya pelan, tapi tegas. Aku tahu kau di dalam sana. Tubuh Lina berhenti bergerak sesaat. Hening. Lalu perlahan, bibirnya bergerak. Kau terlalu cepat datang. Suara itu muncul lagi. Berat, serak, dan jelas bukan milik Lina. Sari menahan nafas. Air matanya jatuh tanpa suara. Kiai Hashim tidak bergeming. Siapa yang mengirimmu? Tanyanya langsung. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Lina tertawa pelan. Tawanya terdengar kering, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Kau tidak akan bisa menghentikan ini. Tiba-tiba, lampu yang tersisa padam. Ruangan langsung gelap. Namun anehnya, semua orang masih bisa melihat samar-samar. Seolah ada cahaya lain yang tidak jelas sumbernya. Angin mulai berputar di dalam ruangan. Tidak berasal dari luar, tapi seperti muncul dari tengah-tengah mereka. Tirai bergerak liar, kain yang mengikat Lina bergetar, dan suara seperti bisikan mulai terdengar di berbagai sudut. Paraka menutup telinganya, berusaha tidak mendengarkan. Di tengah kekacauan itu, suara Kiai Hashim tetap terdengar jelas. Aku tidak butuh ancaman, ucapnya. Aku hanya butuh kebenaran. Tiba-tiba, tubuh Lina terangkat sedikit dari lantan. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat kain di bawahnya tertarik. Sari hampir berteriak, tapi ia langsung menutup mulutnya sendiri. Dia belum mati. Suara itu keluar lagi dari Lina. Dendamnya belum selesai. Kiai Hashim menyipit mata. Siapa? Hening sesaat. Lalu dengan suara yang lebih berat, lebih dalam dari sebelumnya, Lina menjawab. Yang kau lupakan. Seiring dengan itu, bau busuk semakin menyengat, lebih kuat, lebih pekat, seolah sesuatu yang lama terkubur kini benar-benar terbuka. Kiai Hashim menundukkan kepala sejenak, seperti menyusun sesuatu dalam pikirannya. Kemudian ia mengangkat wajahnya kembali, tatapannya berubah lebih tajam. Aku tahu siapa yang kirim kau, ucapnya tegas. Tiba-tiba, tubuh Lina menghentak keras ke lantai.
Ikatan kainnya menegang, hampir putus. "Jangan sebut namanya," teriak suara itu, kali ini penuh amarah. Ruangan terasa bergetar. Paraka mundur selangkah, wajahnya pucat. Kiai Hashim tidak berhenti. "Dia sudah mati," lanjutnya. "Tapi dendamnya masih hidup." Tiba-tiba, Lina berteriak. Teriakan itu panjang, melengking, dan penuh rasa sakit. "Dia belum mati." Suara itu menggema di seluruh ruangan. "Dia masih di sini, masih melihat, masih menunggu." Angin berputar semakin kencang. Dinding seperti bergetar pelan. Nafas terasa semakin berat. Sari tidak kuat lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas," bisingnya gemetar. Paraka tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah Lina. Tubuhnya kaku. Pikirannya mulai dipenuhi sesuatu yang selama ini ia hindari. Di tengah kekacauan itu, Kiai Hashim tetap duduk tegak. "Kalau begitu," ucapnya pelan, "kita akan buka semuanya malam ini." Tiba-tiba, suasana kembali hening. Angin berhenti, bisikan menghilang, dan tubuh Lina jatuh diam, tak bergerak. Namun keheningan itu tidak membawa ketenangan. Justru terasa seperti jeda, sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Kiai Hashim perlahan berdiri. "Ini belum selesai," katanya pelan. "Ini baru permulaan dari apa yang selama ini disembunyikan." Di sudut ruangan, Lina kembali tersenyum tipis. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Paraka. Seolah ia tahu, semuanya akan segera terbongkar. Malam itu tidak benar-benar berakhir. Setelah ritual yang mengguncang seluruh isi rumah, suasana justru berubah menjadi lebih sunyi. Sunyi yang menekan, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diungkap. Lina terbaring lemah di ruang tengah. Tubuhnya tidak lagi meronta, napasnya mulai lebih teratur, tapi wajahnya tetap pucat. Sesekali kelopak matanya bergerak, seperti ada sesuatu yang masih berusaha keluar dari dalam dirinya. Kiai Hashim berdiri di dekat jendela, memantang ke arah luar yang gelap. Wajahnya tenang, tapi jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Pak Raka duduk tidak jauh dari situ. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Sejak tadi ia tidak banyak bicara. Wajahnya berubah, bukan hanya karena takut, tapi seperti seseorang yang mulai dihadapkan pada sesuatu yang selama ini ia hindari. Sari duduk di samping Lina, sesekali mengusap rambut adiknya dengan tangan gemetar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, sampai akhirnya Kiai Hashim berbicara. "Ini tidak akan selesai kalau hanya mengusir yang ada di tubuhnya," ucapnya pelan. Pak Raka mengangkat kepala, menatap ke arah Kiai Hashim. "Maksudnya, Yai?" Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Ia justru berbalik perlahan, menatap Pak Raka dalam-dalam. "Yang datang ini bukan sekedar kiriman," lanjutnya. "Dia datang karena punya alasan, dendam, yang belum selesai sejak lama." Jantung Pak Raka berdegup lebih cepat. Kata-kata itu terasa semakin mendekat ke sesuatu yang ia kenal. "Dendam siapa, Yai?" Suaranya pelan, hampir seperti tidak ingin mendengar jawabannya. Kiai Hashim melangkah mendekat. "Itu yang harus kamu jawab," katanya tegas. Ruangan kembali hening. Sari menoleh ke arah suaminya, matanya penuh tanya. "Mas, kamu tahu sesuatu?" Pak Raka tidak langsung menjawab. Nafasnya terasa berat. Ingatan-ingatan lama mulai muncul, satu persatu, seperti dipaksa keluar dari tempat yang selama ini ia tutup rapat. Ia berhenti. Suaranya tercekat. "Aku tidak yakin." Tiba-tiba suara pelan terdengar dari arah Lina. "Kau ingat?" Semua langsung menoleh. Lina masih terbaring, tapi matanya terbuka. Tatapannya lurus ke arah Pak Raka. Kali ini tidak kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kau ingat, atau kau pura-pura lupa?" Lanjutnya pelan. Sari undur perlahan. "Mas, itu bukan Lina." Pak Raka terpaku. Ia menatap Lina dengan wajah tegang. "Apa yang kau maksud?" Tanyanya pelan. Perlahan Lina bangkit sedikit. Gerakannya tidak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk membuat suasana kembali mencekam. "Kau pernah membuat seseorang hancur." Suara itu kembali berubah, lebih dalam, lebih dingin. "Kau permalukannya di depan banyak orang." Pak Raka langsung menutup matanya sejenak, nafasnya tersendat. Bayangan itu muncul, seorang wanita, wajahnya samar, tapi cukup jelas untuk dikenali, Ratmi. Sari melihat perubahan di wajah suaminya. "Mas, siapa Ratmi?" tanyanya pelan. Pak Raka tidak menjawab, tangannya mulai gemetar. "Itu sudah lama," ucapnya lirih. "Aku tidak bermaksud." Tiba-tiba Lina tertawa pelan. "Tidak bermaksud." Suara itu terdengar penuh ejekan. "Kau tinggalkan dia,
saat dia paling membutuhkan. Paraka mengiling perlahan. Aku tidak tahu kalau dia akan seperti itu. Dia hamil, potong suara itu tajam. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Sari menatap Paraka dengan mata melebar. Mas, Paraka menunduk dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Itu sebelum aku menikah dengan kamu, ucapnya pelan, penuh penyesalan. Aku pernah dekat dengan Radmi, tapi aku pergi begitu saja. Air mata mulai jatuh dari mata Sari, tapi ia tidak berkata apa-apa. Dia datang ke rumahku, minta pertanggungjawaban, lanjut Paraka dengan suara bergetar. Tapi aku malah mengusirnya di depan orang-orang. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara napas yang terdengar. Beberapa hari setelah itu, suara Paraka semakin pelan. Dia menghilang. Lina menatapnya tanpa berkedip. Dia tidak menghilang. Suara itu kini terdengar lebih dekat, lebih nyata. Dia mati. Paraka langsung mengangkat kepala. Apa? Dia gantung diri. Lanjut suara itu. Sendiri. Dengan rasa malu dan dendam. Sari menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Tidak, bisik Paraka. Aku tidak tahu. Tapi sekarang kau tahu. Suasana terasa semakin berat. Kiai Hashim sejak tadi hanya diam, memperhatikan semuanya. Wajahnya tidak menunjukkan kekejutan, seolah ia memang sudah menduga arah semua ini. Itulah pintunya, ucapnya akhirnya. Dendam yang dibawa sampai mati, tidak akan hilang begitu saja. Paraka menatap kosong ke depan, penyesalan jelas terlihat di wajahnya, tapi semuanya sudah terlambat. Di hadapannya, Lina kembali tersenyum tipis. Atau mungkin, suara itu terdengar lebih pelan, tapi jauh lebih mengerikan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, bukan lagi sekedar rasa takut, melainkan kesadaran bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Malam berikutnya menjadi titik di mana semuanya tidak lagi bisa ditahan. Sejak rahasia itu terungkap, suasana rumah Paraka berubah drastis. Bukan hanya dingin atau sunyi, tapi terasa seperti ada tekanan yang terus menekan dari segala arah. Seolah sesuatu yang selama ini menunggu, akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Lina tidak lagi hanya lemah. Tubuhnya mulai menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, terutama di tangan dan leher. Bibirnya kering, pecah-pecah, dan setiap kali ia bernafas, bau busuk yang keluar semakin menusuk. Nafasnya berat, seperti seseorang yang sedang berada di ambang antara hidup dan mati. Sari sudah tidak bisa menahan tangisnya. Mas, Lina kenapa jadi begini? Suaranya pecah. Pak Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di sudut ruangan. Wajahnya penuh rasa bersalah dan ketakutan. Setiap perubahan pada Lina terasa seperti hukuman yang perlahan ditujukan kepadanya. Kiai Hashim duduk di dekat Lina, matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan, seolah membaca sesuatu yang hanya ia sendiri yang mengerti. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam ruangan mendadak menjadi lebih berat. Nafas terasa sesak, bahkan langkah kaki pun terasa sulit digerakkan. Lalu, tanpa peringatan, tubuh Lina terangkat. Tidak perlahan seperti sebelumnya, kali ini lebih tinggi. Punggungnya melengkung, kepalanya terangkat ke atas, dan mulutnya terbuka lebar. Dari dalam mulutnya, sesuatu mulai keluar. Tanah hitam, basah, bercampur dengan sesuatu yang bergerak pelan. Belatung. Sari menjerit dan langsung memalingkan wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Mas, cukup. Aku tidak kuat. Paraka memejamkan mata, tapi ia tidak bisa benar-benar berpaling. Semua ini terasa seperti akibat dari apa yang pernah ia lakukan. Suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, tidak lagi seperti bisikan. Aku belum selesai. Kiai Hashim membuka mata perlahan. Tatapannya langsung tertuju ke Lina. Keluar sekarang, ucapnya tegas. Ini bukan tempatmu. Lina tertawa. Tawanya panjang, serak, dan penuh kebencian. Kau terlambat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Lina jatuh kembali ke lantai dengan keras. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, ia bangkit lagi. Kali ini dengan posisi duduk, kepala menunduk, rambut menutupi wajahnya. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya hitam pekat, kosong,
Aku Ratmi. Sari langsung mundur hingga menabrak dinding. Paraka membeku di tempatnya. Nama itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai sesuatu yang hidup. Aku belum selesai. Ulang suara itu lebih dalam, lebih dingin. Kau pikir aku akan pergi begitu saja? Kiai Hashim tetap tenang, meski suasana semakin tidak terkendali. Yang sudah mati, seharusnya kembali ke tempatnya. Ucapnya, jangan paksa dunia yang bukan milikmu. Lina, atau sesuatu di dalamnya, tersenyum lebar. Dunia ini masih punya hutang padaku. Tiba-tiba, sesuatu keluar dari tubuh Lina. Bukan secara jelas seperti sosok manusia, tapi bayangan hitam pekat yang perlahan terpisah. Seperti asap tebal yang memiliki bentuk. Ia berdiri di belakang tubuh Lina, menjulang, diam, tapi terasa penuh amarah. Suhu ruangan turun drastis. Nafas terlihat seperti uap tipis di udara. Paraka mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Itu apa? Kiai Hashim berdiri bertahan. Itu yang selama ini menempel, ucapnya. Dan sekarang, dia mulai menunjukkan dirinya. Bayangan itu bergerak, perlahan, mendekat. Setiap langkahnya tidak terdengar, tapi terasa. Seperti tekanan yang semakin kuat di dada. Aku kehilangan segalanya. Suara itu kini terdengar dari segala arah. Harga diriku, hidupku, bahkan anakku. Paraka gemetar hebat. Aku tidak tahu, ucapnya terbatak. Aku tidak pernah tahu kalau... Diam, suara itu menggema keras. Ruangan terasa bergetar. Kau pilih untuk tidak tahu, lanjutnya. Dan sekarang, kau akan merasakan semuanya. Sari menangis, jatuh berlutut. Jangan bawa kami. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan, mengarah ke Paraga. Semua akan mati. Satu persatu, Kiai Hashim melangkah maju, berdiri di antara mereka. Cukup, ucapnya tegas. Ia mengangkat tangannya. Tatapannya berubah lebih tajam dari sebelumnya. Aku tidak akan biarkan ini berlanjut. Suasana menegang. Beberapa detik hening. Seolah dua kekuatan saling berhadapan. Lalu bayangan itu tertawa. Kau bisa menghentikanku, tapi tidak bisa menghapusku. Perlahan, sosok itu kembali mendekat ke tubuh Lina. Tubuh Lina langsung terjatuh. Tak bergerak. Hening. Semua kembali diam. Namun tidak ada rasa lega. Kiai Hashim menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya masih tenang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kewaspadaan yang lebih dalam. Ini belum berakhir, ucapnya pelan. Paraka menatap ke arah Lina yang terbaring. Dadanya naik turun cepat. Terus, kita harus bagaimana, Yai? Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah tubuh Lina, lalu ke arah Paraka. Sekarang, bukan soal mengusir, katanya akhirnya, tapi menyelesaikan. Di sudut ruangan, bau busuk itu masih ada. Tidak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa sesuatu itu belum pergi, dan mungkin memang belum berniat untuk pergi. Pagi datang tanpa benar-benar membawa kelegaan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, menerangi ruang tengah yang semalam menjadi saksi sesuatu yang sulit diterima akal. Namun, hangatnya cahaya itu tidak mampu mengusir sisa-sisa dingin yang masih tertinggal di dalam rumah Paraka. Lina terbaring di tempat tidur. Nafasnya sudah lebih tenang, wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Warna kulitnya perlahan kembali normal, meski masih terlihat pucat. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia terlihat seperti dirinya sendiri, atau setidaknya mendekati. Sari duduk di sampingnya, menatap dengan mata sembab. Tangannya menggenggam erat tangan Lina, seolah takut semuanya akan terulang lagi jika ia melepaskannya. "Mas, dia sudah lebih baik," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Pak Raka berdiri di dekat pintu. Ia tidak langsung mendekat. Tatapannya tertuju pada Lina, tapi pikirannya jelas masih dipenuhi bayangan malam sebelumnya. "Semoga," jawabnya singkat. Di sudut ruangan, Kiai Hashim bersiap untuk pergi. Tas kecilnya sudah berada di tangannya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tidak menunjukkan bahwa semuanya benar-benar telah selesai. Pak Raka akhirnya memberanikan diri mendekat. "Yai," suaranya tertahan. "Ini sudah selesai kan?"
Kiai Hashim tidak langsung menjawab. Ia menatap Lina sejenak, lalu beralih ke Baraka. Apa yang menempel di tubuhnya sudah dilemahkan, ucapnya pelan. Tapi bukan berarti sudah benar-benar hilang. Sari langsung menoleh. Maksudnya, Kiai Hashim menarik nafas panjang. Selama dendam itu masih ada, selama belum ada keikhlasan, hal seperti ini bisa kembali, lanjutnya. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tapi tetap akan mencari jalan. Ruangan kembali terasa sunyi. Pak Raka menunduk dalam. Kata-kata itu seperti menancap pelan tapi pasti. Terus, saya harus bagaimana? Kiai Hashim menatapnya dalam-dalam. Hadapi masa lalumu, jawabnya singkat. Bukan lari, bukan menutupinya, tapi benar-benar menyelesaikannya. Pak Raka tidak menjawab, wajahnya penuh penyesalan. Sari kembali menatap Lina. Yang penting, Lina selamat, ucapnya lirih. Kiai Hashim hanya mengangguk pelan. Untuk sekarang, iya. Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Jaga rumah ini, katanya tanpa menoleh. Dan jaga hatimu, karena itu yang paling mudah disusupi. Pintu terbuka. Cahaya pagi menyambut dari luar. Dan Kiai Hashim pun pergi, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang aneh. Tidak lagi mencekam seperti sebelumnya, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Beberapa hari berlalu. Keadaan Lina semakin membaik. Ia sudah bisa duduk, berbicara, bahkan sesekali tersenyum. Meski masih lemah, tidak ada lagi tanda-tanda kerasukan seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapannya kadang kosong. Ia sering terdiam lama tanpa alasan. Dan beberapa kali, ia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Suatu sore, Sari duduk di sampingnya. Lina, kamu sudah ingat semuanya? Lina menoleh pelan. Sebagian, jawabnya. Kayak mimpi, tapi terasa nyata. Sari menggenggam tangannya. Sudah, jangan dimikirkan lagi. Lina hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sepenuhnya menenangkan. Malam datang kembali. Rumah itu terlihat normal dari luar. Lampu menyala seperti biasa. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi gangguan yang jelas. Namun sekitar tengah malam, Pak Raka terbangun. Bukan karena suara keras, tapi karena sesuatu yang sangat pelan. Seperti ada yang memanggil. Ia membuka mata perlahan. Hening. Ia duduk, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Lalu suara itu terdengar lagi. Mas. Suara perempuan. Pelan. Dekat. Pak Raka menahan nafas. Itu Sari, pikirnya. Ia turun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya samar dari rumah tengah. Mas. Suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan dari kamar Sari, tapi dari arah belakang rumah. Pak Raka berjalan perlahan menuju pintu belakang. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia berhenti sejenak, lalu membuka perlahan. Udara malam langsung menyambut, dingin, gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun bau busuk itu kembali, lebih samar, tapi jelas. Pak Raka membeku. Di kejauhan, samar-samar terlihat sesuatu berdiri di dekat pohon. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Mas, suara itu lagi. Kali ini, tepat di belakangnya. Pak Raka langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun pintu rumah berlahan tertutup sendiri. Krek. Suara itu terdengar pelan, tapi cukup untuk memecah keberanian yang tersisa. Pak Raka berdiri kaku di luar, sendirian. Sementara dari dalam rumah, di balik pintu yang kini tertutup rapat, terdengar suara pelan, tawa, lirih, dan dingin. Seolah sesuatu itu tidak pernah benar-benar pergi, dan mungkin memang tidak pernah berniat untuk pergi.